Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi menjelang siang hari ini teman-teman, memasuki hari weekend, hari Sabtu ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan buat teman-teman semua yang mungkin sedang menikmati libur kerjanya ya, berkumpul bersama keluarga ya, selamat bersenang-senang, selamat berakhir pekan buat kalian semua ya. Tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di pagi menjelang siang kali ini untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama teman-teman ya, untuk Bitcoin sendiri teman-teman sebenarnya sudah menyentuh di range 28.000 tapi terrejection kembali atau mengalami koreksi kembali karena memang harga di range 28.000 itu area supply yang cukup kuat bagi Bitcoin ya. Makanya dia ketika mampu jebol dan closing di atas 28.000, next ada kemungkinan besar Bitcoin bisa menyentuh kembali di level 31.000 something gitu teman-teman ya. Dan kali ini teman-teman ya, dengan keadaan Bitcoin yang sedikit mengalami kenaikan ya, di sini altcoin juga mengalami hal yang serupa. Terpantau di sini sangat jelas teman-teman ya. Hampir 99,9% dalam kondisi mengalami recover teman-teman ya. Nah, meskipun ada 1-2 yang masih dalam kondisi merah merona-rona, tapi di sini sudah didominasi dengan warna hijau royo-royo. Oke. Di kesempatan kali ini teman-teman perlu kalian catat, perlu kalian ketahui pada tanggal 11 Oktober nanti. Nah, ini perihal tentang Shiba Inu teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman, untuk presentasi harga daripada Shiba Inu sendiri ya kan, dia berada di 0,1 rupiah ya, 0,11 rupiah teman-teman ya. Kalau kita lihat bersama-sama di sini untuk volume ya, dia mengalami kenaikan 1,92%. Untuk market cap juga mengalami kenaikan 1%-an teman-teman ya, terpantau lah karena Shiba Inu sendiri sudah merebut kembali di range 18 yang kemarin-kemarin berada di range 19. Oke. Jadi ada kabar menarik pada 11 Oktober ya. Semoga saja pada 11 Oktober ini akan ada recover harga daripada Shiba Inu ya. Semoga saja. Amin. Nah, di sini dikutip dari The Crypto Basic teman-teman, bahwasanya ya proyek daripada NFT berbasis Shiba Inu mengumumkan tanggal peluncuran di Shibarium. Oke, satu persatu mulai datang ke Shibarium lah ya. Harapannya seperti itu, pelan tapi pasti gitu ya, daripada terburu-buru tapi hasilnya kurang maksimal. Lebih baik ya secara pelan-pelan tapi hasilnya maksimal. Harapannya seperti itu ya. Jadi di sini jaringan Shibarium yang baru diluncurkan telah mendapatkan daya tarik yang signifikan, terutama di kalangan investor Shiba. Komunitas pengembang berharap dapat mendorong penggunaan tersebut lebih jauh dengan peluncuran koleksi NFT mendatang yang diberi nama Conel Cup. Conel Cup dipromosikan sebagai maskot resmi ShibCorp ya. Mantap jiwa komunitas pengembang investor dan kreatif yang berdedikasi untuk memajukan metaverse Shiba. ShibCorp semakin meningkatkan popularitasnya dengan koleksi Colonel Cup yang diperkirakan akan dicetak pada hari Rabu 11 Oktober ya teman-teman ya. Rabu 11 Oktober, yang dimana ini pun udah dikonfirmasi secara resmi oleh Colonel Cup ya, Colonel Cup yang bisa dikatakan udah di-up juga di akun resminya, yaitu akun X-nya ya. Jadi kudeta Colonel Cup akan menjadi hal yang buta, di mana pengguna akan membeli NFT tanpa melihat itemnya. NFT akan tepat tersembunyi selama 3 hari setelah pembuatannya, dengan Sabtu 14 Oktober dijadwalkan sebagai tanggal pengungkapannya. Nah, jadi tanggal 11 Oktober itu adalah tanggal yang dimana di sini dicetak ya teman-teman ya, dimana di sini ya diperkirakan akan dicetak itu pada tanggal 11 Oktober, dan di sini publishnya kemungkinan besar ya mungkin di tanggal 14 Oktober yang dijadwalkan sebagai tanggal pengungkapannya gitu ya. Jadi berbasis Shibarium berarti pengguna harus memiliki token SHIB dan bond di jaringan Shibarium untuk berpartisipasi dalam acara mint. Setiap item dalam koleksi di harga 5 juta Shiba, sekitar $36 dengan harga
pada hari ini. Dengan bond diharuskan membayar biaya di jaringan Sibarium. Nah, ini makin menarik nih teman-teman, ketika udah mulai banyak ya item-item, udah mulai banyak nih proyek-proyek yang bergabung di Sibarium. Inilah yang saya bilang teman-teman ya, ketika mau bertransaksi atau melakukan jual beli di Sibarium ya, maka seperti yang saya bilang pasti membutuhkan yang namanya koin gas fee, ya kan? Koin gas fee ini yang akan digunakan sebagai pembakaran daripada Siba ke depannya gitu ya. Jadi kalau kita lihat bersama teman-teman ya, nanti semakin banyak proyek-proyek yang berada di jaringan Sibarium akan semakin menarik juga teman-teman, dari segi pembakarannya tentunya, dari segi transaksinya juga akan melonjak, karena memang dari Desember sampai bulan ini ya, persentase transaksi yang terjadi di Sibarium itu ada penurunan ya. Tapi untuk kinerja bloknya itu ada peningkatan teman-teman, yang dimana block rate atau blok ya yang tercipta selama 5 detik per bloknya itu sudah mencapai di range 1 juta. Nah ingat, jadi antara blok dan transaksi itu harus didominasi dengan transaksi teman-teman ya. Itu kalau menurut saya itu lebih bagus, lebih tinggi transaksi. Jadi antara transaksi dan blok itu harus lebih tinggi transaksi dibandingkan bloknya gitu ya, daripada bloknya lebih tinggi tapi transaksinya rendah. Ya buat apa kan kayak gitu. Nah, jadi di sini Kolonel Cup tidak mengungkapkan waktu yang tepat untuk acara min tersebut, dan pengungkapannya detail ini akan tersedia pada waktu saat proyek bersiap untuk menjadi salah satu koleksi NFT paling awal yang diluncurkan di Sibarium. Nah, namun di tengah meningkatnya kegembiraan seputar peluncuran proyek ini, penting bagi investor untuk mempertimbangkan resiko yang terkait dan memeriksa toleransi resiko mereka sebelum melakukan keterlibatan. Nah, jadi semuanya tetap ya teman-teman ya, tetap Dior ya, do your own research, karena segala sesuatu itu memang bisa terjadi di sektor dunia per cryptocurrency. Kemajuan ekosistem Shiba Inu, pencetakan koleksi Kolonel Cup yang akan datang di Sibarium hanyalah salah satu dari banyak aktivitas yang memicu kegembiraan tentang proyek Shiba Inu. Seperti yang dilaporkan The Crypto Basics sebelumnya, pengembang utama Shiba Inu, Satoshi Kusama, membagikan pesan samar yang menunjukkan bahwa sesuatu sedang terjadi untuk komunitas proyek. Nah, meskipun spekulasi masih tersebar luas tentang apa yang sedang terjadi pada Shiba Inu, indikasi awal menunjukkan bahwa perkembangan tersebut mungkin berkaitan dengan jaringan Sibarium atau potensi integrasi AI. Nah, tim pengembang Shiba Inu telah membangun hubungan dekat dengan komunitas BetAD AI ya teman-teman, yang kemarin sempat kita bahas, dan kemungkinan akan terjun ke dalam teknologi yang sedang tren ini dalam waktu dekat. Nah, jadi memang kalau kita berbicara proyek yang akan luncur di jaringan Sibarium ya, itu sejak Sibarium belum mainnet itu kan udah ada posternya ya, waktu itu di Toronto teman-teman ya, waktu event blockchain itu ya. Itu di background salah satu tempat ya, itu ada sekitar ratusan proyek lah yang siap untuk mendukung atau siap untuk berada di jalur Sibarium. Nah, dan kemungkinan besar teman-teman ketika memang Sibarium udah bener-bener oke lah, kita open gitu, open proyek semua untuk masuk. Nah, tidak menutup kemungkinan akan banyak proyek-proyek yang masuk kembali. Dan perlu kita catat juga teman-teman ya, bahwasanya statement dari Lucy beberapa waktu yang lalu, tim Shiba Inu ini menutup pendaftaran untuk proyek-proyek baru. Karena apa? Terlalu overload, terlalu banyak proyek yang udah mendaftar ya. Dan di situ teman-teman, mungkin ketika proyek-proyek yang udah mendaftar dan udah lolos uji emisi ya, itu kemungkinan besar kan akan berada di jaringan Sibarium. Nah, ketika semua itu sudah terjadi, ya tidak menutup kemungkinan open pendaftaran proyek akan dibuka kembali oleh tim Shiba untuk memperkuat ekosistem daripada Sibarium nantinya gitu ya. Jadi buat teman-teman tetap semangat, kurangi sambat, dan salam cuan.